Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2025 dengan program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 25044410082. Saat ini saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan klasikal di MTS Negeri 2 Jembrana dengan tema manajemen waktu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi hari ini Pak dapat bertemu kembali di ruangan ini untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal, kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas yang bertugas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada pagi hari ini layanan bimbingan klasikal dapat berjalan dengan lancar dan diberikan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Anak-anak, sebelum memulai Pak akan mengabsen ya, melakukan presensi terlebih dahulu. Ahsanul Qalbi. Adil, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ahmad Baik. Adil, Ahmad Baik gimana? Sehat? Sehat ya? Siap untuk belajar hari ini? Siap ya, bagus. Adis Fikri gimana kabarnya? Sehat ya? Ada kondisi sakit nggak? Nggak ada ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Afifah Zahra, mana nih Afifah? Afifah Zahra. Afifah sehat? Udah sarapan? Udah minum? Udah ya. Afifah Mamadah? Ya, Afifah. Bukunya udah siap? Siap belajar? Siap ya. Afifah Novianti, mana nih Afifah Novianti? Afifah Novianti, kok tinggi tangannya ini ya pada kelihatan. Sehat? Sehat ya. Siap belajar? Siap. Cika Asafitri, mana Cika? Oke, Cika. Gimana kabarnya Cika? Oke, siap belajar? Udah sarapan? Oke, bagus. Clara Aisyah? Hadir. Sehat Clara? Iya. Jam berapa semalam tidurnya Clara? 11. Waduh, malam sekali ya. Tapi nggak telat ya sekolahnya. Tugas-tugasnya harus selesaikan. Yela Dwi Ramadhani. Yela, gimana kabarnya Yela? Baik. Udah sarapan? Siap untuk bimbingan hari ini? Siap, bagus sekali. Kemudian yang terakhir Zahra Hilya, Zahra. Gimana kabarnya Zahra? Sehat ya? Siap untuk bimbingan hari ini? Siap. Oke, sebelum kita lanjut melaksanakan bimbingan hari ini, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia dan negara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Setuju? Boleh dong berdiri semuanya. Berdiri dengan sikap sempurna, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bangsa
kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya. Layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu. Nah, di mana tujuan daripada layanan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini adalah ya agar siswa dapat menganalisis konsep manajemen waktu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan waktu dengan jurnal kegiatan yang sehari-hari. Ya. Kemudian siswa mampu memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu tujuan daripada layanan bimbingan klasikal kita pada kesempatan pagi hari ini. Di mana capaian layanan yang ingin Pak capai adalah aspek kematangan intelektual, ya, aspek kematangan intelektual, yakni memahami dan menerapkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari, ya, dalam kegiatan sehari-hari. Jadi siswa capaian yang ingin Pak capai adalah yang setiap siswa memahami dan menerapkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, boleh dong kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Ya, Pak ingin tes fokus kalian apakah masih fokus, masih konsentrasi atau enggak ya? Setuju ya? Kita tes fokus ya. Jadi permainannya seperti ini. Kalau Pak bilang pagi, maka pokoknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam nggak ditepuk ya. Atau nah itu seperti ini. Setuju jelas? Coba kita tes ya, coba kita tes dulu. Fokus, konsentrasi, tangannya siap semuanya ya. Pagi, siang, malam, ya malam, pagi, siang, malam. Nah kan Adis, ayo Adis fokus lagi ya, fokus konsentrasi. Biar bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ayo semuanya pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua luar biasa. Baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin kita nggak terasa tuh. Kenapa dalam 24 jam terasa cepat sekali? Kenapa dalam 24 jam terasa sangat cepat? Ketika kita rebahan, scroll sosmed, main HP, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah malam. Bahkan sampai pernah nggak sampai ditegur sama orang tuanya? Ternyata kita main HP-nya terlalu lama. Pernah? Pernah ya, karena saking asiknya scroll HP, saking asiknya main, saking asiknya sehingga lupa waktu. Ya. Boleh, sebentar lagi saya akan menayangkan video ya, yang dimana dalam video tersebut nanti Pak akan bagi menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3 dan 4 ya. Setiap kelompok nanti akan menganalisis ya, memberikan pendapat terkait dengan video yang Pak berikan. Oke, siap? Siap. Kita tayangkan video. Ceritakan kembali ya, apa yang terjadi dengan siswa tadi, dengan tayangan tadi ya, apa ya cerita yang dapat kalian peroleh dari tayangan video tadi, hal apa yang dapat kalian peroleh dalam tayangan video tadi ya, seperti ya, karena kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hidup disiplin. Pertama kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Dari tayangan video tersebut silakan ada yang ingin angkat tangan, oke, bebas semuanya untuk menceritakan kembali kenapa siswa tadi seperti yang tayangan video tadi. Oke, silakan, angkat tangan, ayo. Ya, silakan. Sebutkan namanya dulu ya. Jadi siswa bernama Amir ini ya. Ya, Amir namanya ya. Oke, namanya Amir ya. Terus? Nah, si Amir ini kan biasanya ada ujian harian. Ada ujian harian. Terus? Nah, pas dia ujian harian ini malamnya tuh dia bukannya belajar malah main dulu Pak. Oke. Itu kan udah malam baru dia belajar. Ah. Nah, dia itu belajar tersebut, jadinya dia nggak mau istirahatnya benar. Oke. Mau istirahatnya benar, dia belum bisa mengingat semua pelajarannya dari dia belajar. Jadinya
cerita video tadi? Ayo silakan. Oke, silakan sebutkan namanya. Boleh berdiri, boleh berdiri aja deh ya. Ya. Iya. Ulangi coba sekali lagi, ya Pak. Sukses tidak akan diberikan kepada orang yang malas-malasan. Jadi hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Oke, tepuk tangan dua ada sekali ya Pak. Tadi sudah dipaparkan ya. Jadi pada tayangan tadi ya, ada seorang siswa yang tidak mampu memanajemen waktunya. Dia belajar, tapi waktunya benar nggak dari malam sampai subuh? Enggak, salah ya. Harusnya ada waktu untuk istirahat, untuk badannya istirahat agar paginya fresh. Sehingga apa yang terjadi tadi pada saat ulangan dia ketiduran. Karena apa kurangnya waktu istirahat? Baik, sekarang akan Pak jelaskan apa itu manajemen waktu dan bagaimana tips dalam manajemen waktu. Baik, apa yang kalian tahu tentang manajemen waktu kira-kira? Ada yang tahu? Apa yang kalian tahu tentang manajemen waktu? Ayo angkat tangan. Manajemen waktu. Ya. Oke, silakan berdiri, Mas. Jadi menurut saya Ya. itu tuh kayak kegiatan kita untuk mengenal waktu dalam seluruh kegiatan kita. Oke. Jadi semua kegiatan kita dijadwalkan. Dijadwal. Oke, boleh dong tepuk tangan. Sebentar lagi saya akan memberikan ya lembar kegiatan peserta didik ya, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD ya, yang dimana saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mana? Kelompok 3 dan kelompok 4 ya, yang dimana tugasnya adalah ya, yang pertama kalian harus mengetahui tentang manajemen waktu dengan versi kalian masing-masing ya, tidak usah sama dengan apa yang tadi Pak sampaikan, dengan apa yang ada di layar ya, bahasakan dalam bahasa kalian sendiri apa yang kalian ketahui tentang manajemen waktu. Kemudian ada tabel ya, nanti ada tabel, kalian membuat jurnal ya, jurnal kegiatan kalian ada dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, dalam 7 hari atau 1 minggu ya, dari hari Senin sampai Minggu ya. Oke, nanti dikerjakan ya, membuat jurnal harian. Ya, silakan anak-anak untuk mengerjakan ya LKPD yang sudah Pak bagikan. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, terus. Pak kasih waktu 5 menit ya. Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ya, setelah nanti itu selesai ya, LKPD-nya, tugas jurnal atau membuat timeline-nya ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan daripada tugas yang tadi dikerjakan. Ya, sudah berjalan 2 menit, masih ada waktu 3 menit dalam setiap kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, anak, waktunya habis ya, waktunya habis. Baik anak-anak, tadi
Ya, Bapak sudah bagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk mengerjakan jurnal atau membuat timeline dalam kegiatan kalian sehari-hari ya. Sekarang kita waktunya untuk presentasi ya. Nanti setiap kelompok 1 orang presentasi dan diberikan sesi tanya jawab dan saling menanggapi terkait dengan hasil presentasinya ya. Boleh dong, siapa kelompok mana yang ingin tampil lebih dulu ya? Oke, dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara, saya perwakilan dari kelompok 1 dan juga ada teman-teman saya. Saya sebutkan satu-satu yaitu Bella, Afi, dan Nabila. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dan teman-teman saya. Apa yang ada di dalam manajemen waktu? Manajemen waktu adalah dapat mengatur waktu. Kegiatan yang saya lakukan dari Senin ke 5 yaitu salat subuh, klasifikasinya kewajiban. Senin jam 6.30 berangkat sekolah, klasifikasinya rutinitas. Senin jam 10 belajar, klasifikasinya prioritas. Senin jam 10.20 tidur sejenak, klasifikasinya istirahat. Senin jam 10.30 belajar, klasifikasinya prioritas. Senin jam 1 kegiatan yang dilakukan salat zuhur, klasifikasinya kewajiban. Senin jam 1.20 makan siang, klasifikasinya kebutuhan. Senin jam 1.50 bersih, klasifikasinya prioritas. Senin jam 2 tidur siang, klasifikasinya rutinitas. Senin jam 3.30 bangun tidur, scroll TikTok, klasifikasinya rutinitas. Senin jam 4 sholat asar, klasifikasinya kewajiban. Senin jam 4.10 ngaji Al-Quran, klasifikasinya kewajiban. Senin jam 4.30 bersih kebutuhan, klasifikasinya rutinitas. Jam 4.35 sampai jam 20 kosong mandi, bersih-bersih pagi, makan malam, lalu sholat isya, klasifikasinya kewajiban. Jam 20.25 belajar persiapan sekolah besok, klasifikasinya rutinitas. Jam 1.00 garis lakukan di rumah malam, klasifikasinya rutinitas. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, iya silakan. Jadi dari hasil yang saya dengar, Ya. itu dalam jadwal itu ada cantuman tidur siang. Nah, kenapa tidur siang itu harus dicantumkan dalam jadwal? Dan pertanyaan kedua saya, emang kalau kita jadwalkan tidur siangnya, apa manfaat tidur siang itu? Boleh dimulai ke menanggapi dari kelompok 1. Iya. Silakan ditanggapi, jawab dulu. Dijawab sama yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Ya silakan, gimana? Bisa ditanggapi? Oke, silakan tanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya menjawabkan terkait dari kelompok 2. Untuk tidur siang itu tergantung pribadi masing-masing. Terkadang perlu untuk kondisi energi, kadang juga bisa diisi oleh kegiatan lain. Tidur siang cukup penting buat kita yang terlalu banyak kegiatan, karena istirahat juga bagus untuk kita mengisi energi buat kegiatan selanjutnya. Karena di sore hari dan malam hari itu banyak kegiatan untuk beres-beres, makan atau belajar malam. Oke, sudah? Sudah. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain mungkin? Cukup? Oke, kelompok salut. Ya, selanjutnya dari kelompok mana nih? 3 atau 4 dulu? Oke, kelompok 4 dulu ternyata. Silakan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama guru saya dan teman-teman saya tentang berbeda presentasi yang coba berikan. Untuk salah pertama adalah apa yang akan Anda ketahui tentang manajemen waktu. Menurut kami, manajemen waktu itu adalah kegiatan yang menjadwalkan atau mengagendakan waktu sehari-hari agar kegiatan kita menjadi lebih produktif. Yang kedua, itu ada tabel kegiatan kita yang dalam waktu itu sepakat jam 4.30 itu kita bangun sekaligus kita sholat subuh. Untuk klasifikasinya itu rutinitas. Jam 5 itu kita mandi, sarapan bersama persiapan untuk berangkat sekolah, itu klasifikasinya rutinitas. Itu jam 6 sampai jam 7 kita berangkat sekolah, itu klasifikasinya kewajiban. Jam 6.40 kita dikat, itu klasifikasinya kewajiban. Jam 7 kita melaksanakan salat dan pembacaan juz 30, itu klasifikasinya rutinitas. Jam 7.20 kita masuk kelas dan menikmati kegiatan pembelajaran, itu klasifikasinya produktif. Jam 9.40 kita istirahat, klasifikasinya rutinitas. Jam 10 kita kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran, klasifikasinya
kewajiban. Jam 1.20 kita kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Klasifikasinya produktif. Jam 3 kita pulang sekolah, klasifikasinya aktivitas. Jam 3.10 kita mandi sekaligus persiapan untuk sholat asar. Klasifikasinya aktivitas dan kewajiban. Nah, jam 3.20 kita sholat asar sekaligus untuk membaca Al-Quran. Klasifikasinya aktivitas. Jam 4.40 kita bersih salaman. Klasifikasinya aktivitas. Jam 6.50 sampai jam 19.30 kita sholat maghrib, makan malam sekaligus sholat isya. Itu klasifikasinya aktivitas dan kewajiban. Jam 19.30 sampai jam 9 pas itu kita belajar buat persiapan sekolah besok. Klasifikasinya itu waktu lengkap. Jam 9 sampai 10 kita tidur. Klasifikasinya aktivitas. Sebelum saya ada yang bertanya silakan. Ya, Silakan. Jadi dari segala kegiatan yang kalian lakukan itu kan ada yang berlintas dan kewajiban. Ya. Soalnya membagi ya. Nah, dari semua kegiatan itu apa kegiatan yang kalian prioritaskan dahulu? Oke, kalau untuk kegiatan yang paling kita prioritaskan masih belajar ya, karena seperti yang tadi saya bilang, kesuksesan itu tidak diberikan buat orang yang nggak mau belajar. Jadi ya kita harus belajar membagi keputusan yang siapa nanti. Cukup. Oke, ada yang lain dari kelompok lain mungkin yang ingin bertanya? Apakah cukup ya? Tepuk salut. Anak-anak luar biasa, keren-keren, bagus-bagus ya. Tadi pada dengar apa itu manajemen waktu, bagaimana kalian dalam membuat jadwal, membuat jurnal ataupun agenda dalam kegiatan sehari-hari ya. Pak harap ya jurnal yang sudah kalian buat ya nanti ditempel di rumah ya. Biar tahu biar kita punya waktu, kita sudah manajemen dengan baik, sudah teratur dengan baik sehingga tidak ada lagi ya siswa yang datang terlambat, siswa yang karena nggak dapat tidur, banyak main HP dan lain sebagainya ya. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah keren pada luar biasa bagus. Kelompok 1 bagus banget, kelompok 2 bagus banget, kelompok 3 bagus banget, kelompok 4 bagus banget. Jadi semuanya keren, semuanya bagus banget. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang mulia ya. Ya, karena waktu ya singkat ya, tak terasa sudah mau habis ya. Tak ingin kalian merefleksikan ya kegiatan kita pada hari ini ya, apa yang sudah kalian dapat tentang bimbingan klasikal pada pagi ini tentang manajemen waktu ya. Ada yang ingin coba merefleksikan? Siapa saja boleh angkat tangannya atas kegiatan kita pada pagi hari ini ya, untuk merefleksikan apa sih yang sudah kita dapat, yang kita pelajari tentang mengatur waktu ini dan bagaimana kita menggunakan waktu singkat yang agar lebih bermanfaat dalam sehari-hari. Ya, silakan untuk merefleksikan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Ada? Ya, Lutfi, silakan refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Ya, apa yang sudah kamu dapat dan bagaimana menurut kamu? Silakan tentang manajemen waktu. Jadi apa yang saya dapat dari pelajaran teman-teman hari ini, saya hanya tahu gimana cara biar kita bisa menjadi waktu. Habis itu saya hanya tahu bagaimana cara memprioritaskan sebuah kegiatan biar kegiatannya berkumpul. Oke, ya lebih teratur ya. Ya, kayaknya enggak ada sih. Ya, luar biasa. Tangan buat Lutfi. Ada lagi yang lain ingin merefleksikan atas pertemuan kita hari ini tentang manajemen waktu. Ayo, silakan. Iya. Kesan saya di pertemuan ini saya jadi bisa mengatur dan bisa mengatur jadwal kegiatan saya supaya kegiatan saya itu nggak numpuk ya pasti sama kegiatan saya itu biar semuanya produktif, nggak ada yang dibuat-buat bersenang-senang. Ya adalah cuma kan tidak terbuang sia-sia lah. Oke. Boleh dong, udah? Cukup? Duduk kembali, tepuk tangan. Ya. Yang lain, ada lagi yang ingin merefleksikan ya atas kegiatan kita hari ini. Ada lagi? Ayo silakan, nggak usah malu-malu ya lah. Ayo berdiri. Iya. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas mendapatkan pelajaran pengalaman kali ini. Saya dari mengetahui betapa pentingnya manajemen waktu karena itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama untuk bagian tubuh kita untuk mengetahui bagaimana waktunya belajar atau waktunya istirahat dan bermain. Oke. Cukup? Boleh tepuk tangan buat. Baik, anak-anak. Sekarang Pak minta kalian keluarkan selembar atau setari kertas
kertas ya di depan kalian, taruh di depan kalian kertasnya. Kita membuat pernyataan komitmen secara bersama-sama ya, untuk berkomitmen bersama-sama bahwa mulai dari sekarang dan seterusnya untuk menjadi pribadi yang lebih bisa mengatur waktu ya, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat ya, menjadi lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari ya. Sebelum ke membuat pernyataan tadi, boleh dong kita biar refresh lagi sejenak mungkin ya, dalam rasa sedikit capek ya. Boleh angkat tangan semua ya, tangannya diangkat semua, dilemaskan badannya, ditarik ya, kanan kiri ke belakang, luar biasa. Tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian ya hembuskan pelan-pelan ya. Ya, kan lebih fresh ya. Sekali lagi. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita membuat komitmen ya, membuat pernyataan komitmen ya. Setiap siswa keluarkan selembar kertas dan tulis ya, tulis komitmen pada diri kalian masing-masing. Ya, misal contoh, saya komitmen untuk mengurangi bermain HP. Ya, salah satu contohnya. Silakan semuanya buat komitmen ya, pernyataan komitmen. Ya, silakan diangkat kertasnya tadi, pernyataan komitmennya tadi. Oh belum, masih tulis. Ya, ayo. Oke, sudah ya, diangkat semuanya. Ya, oke, diangkat semua kertasnya, ditaruh di depan. Ya, ditaruh di depan selembar kertasnya, pernyataan komitmennya ya. Oke, ditaruh di depan ya, pernyataan komitmennya. Kemudian masukkan dalam hati, dipeluk alhamdulillah. Ya. Jadi manajemen waktu itu ya, waktu adalah kesempatan yang tidak bisa diulang ya. Jadi waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu akan terus berjalan ke depan. Jika kalian mampu mengelolanya dengan baik, maka masa depan yang akan lebih indah, yang akan lebih sukses ada pada diri kalian masing-masing. Tepuk tangan buat kita. Baik anak-anak ya, pentingnya mengatur waktu belajar, istirahat, dan kegiatan produktif di waktu senggang itu sangat penting buat kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih produktif, lebih bermanfaat, dan berharap semuanya kedepannya nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kalian semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang sukses ya, ya. Amin. Amin. Baik anak-anak ya, tanpa terasa berakhir sudah pada pertemuan kita hari ini. Pak ucapkan terima kasih. Semoga minggu depan kita kembali ketemu lagi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lebih bersemangat lagi dengan topik dan tema yang berbeda tentunya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasika hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan siswa kelas yang bertugas untuk memimpin dengan doa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.